Oke teman-teman, balik lagi bareng kita di podcast kali ini. Nah, kita di podcast kali ini mau ngapain Mas Alif? Kali ini kita kedatangan Ibu Eni Widayati, SMIMM yang Betul banget. menjabat sebagai Wakil Rektor 3 di Institut Bisnis dan Informatika Pasgoro 1957. Kali ini kita bakal ada pertanyaan yang mungkin bakal kita tanya itu yang teman-teman belum tahu. Mungkin penasaran kan? Kita lanjut aja ya ke pertanyaannya. Oke. Jadi sebelum teman-teman menonton podcast tuh kita ada tema yang cukup menarik lah bagi kita nih. Jadi temanya kali ini tuh kita membahas peran strategis Wakil Rektor 3 dalam meningkatkan kualitas mahasiswa di era digital. Betul nggak Mas Alif? Betul sekali. Jadi mungkin kita langsung ke pertanyaannya Ibu ya. Silakan. Jadi untuk pertanyaan itu yang mungkin akan saya tanyakan itu, bagaimana peran Ibu sebagai Wakil Rektor 3 untuk menghadapi peran dan tantangan di era digital ini, Ibu? Baik, terima kasih atas undangannya Mas Terima kasih. Nanda dengan Pak Nevi. Betul. Ya. Semester 5. Keren. Lulus nih ya. Amin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya senang sekali diundang saudara dari Fakultas FISIP ya, Ya, FISIP. Prodi Ilmu Komunikasi. Nah, baru kali ini nih Ilmu Komunikasi mengadakan kegiatan seperti ini. Harusnya setiap semester. Setiap semester ya, nanti saya sampaikan ke Pak Agus bahwa ini satu kegiatan yang kreatif ya. Sekarang mahasiswa itu dituntut dengan kreativitas dan inovasi. Setuju. Baik. Pertanyaan tadi kan adalah bagaimana peran Marek 3 bidang kemahasiswaan dan kerjasama dengan alumni. Saya sebagai Wakil Rektor 3, saya diberikan amanah dari Rektor untuk membidangi kemahasiswaan. Ini cukup berat juga karena namanya seseorang kan harus bisa menyamakan persepsi dulu ya kepada seluruh mahasiswa. Peran mahasiswa itu sangat penting, terutama untuk negara. Saudara-saudara adalah calon pemimpin masa depan. Siapa lagi kalau bukan saudara yang akan menjadi menggantikan DPR, Menteri, Presiden? Nggak ada lagi. Nggak mungkin kalau mencari orang-orang yang di sana nggak kuliah. Pasti orang-orang yang kuliah. Karena mahasiswa adalah agen perubahan yang akan merubah negara ini mau menjadi apa, mau dibawa kemana negara ini, gitu ya. Kemudian juga tadi dikatakan bukan kalau Marek 3 bukan hanya sekedar kegiatan, tetapi mau dibawa kemana mahasiswa IPK untuk ke depan. Tadi yang saya katakan bahwa mahasiswa itu adalah agen perubahan yang bisa merubah apakah politik, apakah hal-hal yang regulasi saat ini adalah mahasiswa. Makanya literasi saudara di dalam kurikulum itu sangat banyak sekali. Saudara mendapatkan 144 SKS menjadi lulus karena banyak sekali yang harus dipelajari. Selain itu juga harus mendapatkan wawasan, bukan hanya di kelas, di dalam kelas saja, tapi saudara harus out of campus, ikut MBKM, ikut kegiatan dan lain sebagainya. Itu yang sangat penting yang akan memberikan wawasan Anda. Kemudian juga memanggil pembicara ke kampus untuk seminar, workshop, kemudian juga mengadakan kegiatan-kegiatan kompetisi, itu sangat penting. Saya berharap mahasiswa IPK ini bukan hanya mendapatkan hard skill saja, 144 SKS yang harus saudara tempuh sampai lulus. Tetapi tidak kalah penting adalah soft skill. Soft skill itu adalah
di luar kuliah ya. Jadi saudara ikut organisasi, ikut kegiatan-kegiatan itu yang membangun kerjasama. Tidak ada orang bekerja sendiri, semua harus bekerja sama. Dalam bekerja sama, saudara harus mengambil keputusan. Mengambil keputusan harus juga bagaimana kita menyamakan persepsi dengan teman-teman. Kalau persepsinya nggak sama, keputusan akan nggak bisa diambil. Iya, benar. Ya. Jadi mahasiswa itu harus mampu bagaimana mengambil keputusan, bagaimana menyamakan persepsi dengan teman-teman, bagaimana kerjasama, bagaimana komunikasi. Nah, orang komunikasi pasti komunikasinya hebat, gitu kan? Jadi communication yang efektif itu seperti apa? Kemudian saudara juga berlatih leadership, sehingga dari sekian kegiatan tadi, saudara akan menjadi orang yang creative thinking, ya. Kemudian juga critical thinking. Jadi saudara harus mempunyai kritis terhadap sesuatu yang nggak benar. Nah, contohnya kemarin ada kemarin itu BEM ada datang ke KPK bahwa kita masih punya PR banyak nih. Salah satu adalah yang kemarin DPR itu ya, yaitu didatangkan masih buron-buron semua. Ya mahasiswa yang maju duluan, kan gitu ya. Jadinya, ya, saya senang sekali ada kegiatan-kegiatan seperti ini. Pokoknya jangan pernah berhenti belajar, gitu ya. Jangan berhenti belajar, terus semuanya kreatif. Apakah kemarin saudara juga ikut ada program kreativitas mahasiswa yang dibuka oleh rektor, kemudian dihadiri oleh Wakil Rektor 1 bidang akademik tentang program kreativitas mahasiswa itu sudah merupakan mandatori kepada mahasiswa semester 3 dan semester 5 termasuk saudara. Saudara nanti sebelum sidang harus sudah pernah membuat PKM. Nggak pernah membuat PKM, nggak bisa sidang. Wah, iya loh. Iya. Nanti surat SK rektornya akan saya sampaikan kepada saudara. Karena apa? Tidak ada lagi. Mahasiswa itu harus kreatif, inovasi. Semua di dunia itu dulu nggak pernah ada. Ini kan hasil kreativitas, semua selalu diperbarui. Semua itu kreativitas. Nah, siapa lagi kalau nggak mahasiswa yang menjadi calon pemimpin nanti yang kreativitas? Ya, program ini sebetulnya sudah 12 tahun, tapi kita nggak pernah lolos karena tidak ada regulasi dari IB. Dosennya nggak ada loh, cuman suruh bimbing tapi nggak dibayar contohnya ya itu kan. Nah, kita nggak bisa seperti itu. Jadi sudah kita ini kan mahasiswa nggak dapat SKS. Jadi saudara nanti mendapat membuat PKM itu yang pertama lolos pertama dapat 2 SKS. Jadi nggak cuma gratis saja, dapat 2 SKS. Kalau sampai ke tingkat timnas, jadi kan ini kompetisi ini kan nasional. Ya, sampai ke tingkat timnas nasional, saudara akan mendapat 5 SKS. Iya, selain itu saudara masuk timnas, saudara diakui untuk skripsi. Gak usah buat skripsi, itu dibikin skripsi. Berarti Pengganti skripsi. Lumayan berarti itu sobat. Wah, itu kan reviewernya, penilainya itu kan profesor-profesor. Jauh lebih tinggi daripada dosen-dosen di sini dong, gitu kan. Jadi ini adalah satu kemajuan dari dulu saya harapkan seperti ini. Rektor, yes, pokoknya bagaimana mahasiswa bisa kreatif. Tapi harus ada itu tadi hadiah-hadiahnya. Masuk ke tahap pertama 2 SKS, kemudian saudara masuk ke dananya, saudara akan diberikan 6 juta sampai 10 juta. Untuk pengembangan, Bu? Bukan, untuk satu proposal itu kan didanai. Nah, kebetulan saya bawa nih program kreativitas mahasiswa. PKM. Di depan ruangan saya ada timeline. Saya udah lihat Bu di tapi belum tahu karena kemarin nggak ada yang datang, enak komunikasi. Dekannya ada datang, mahasiswanya nggak ada yang datang.
Itu. Ya. Ada sosialisasi. Program kreativitas mahasiswa. Nah, ada 10 skim. Ya. Saya tahu mahasiswa komunikasi itu harusnya jago kreatif, ya. Jago membuat video. Iya. Ya, buatlah video harapan-harapan, membuat apa peraturan untuk IB aja nggak? Anda bisa. Jadi IB itu mau maju seperti apa sih? Iya. Sudah buat videonya gitu, ada video, ada tulisan ilmiah. Anda kan dapat PE ya? Semester berapa itu? Sekarang lagi udah masuk metopen Bu. Metode penelitian. Metode penelitian. Iya. Enggak, yang kan ada mata kuliah PI kan? Belum, Penulisan belum ilmiah. dapat. Oh, belum dapat. Belum. Semester berapa ya? Nah, di malahan semester yang lain tuh nggak dapat. Hanya komunikasi yang punya PI itu. Harusnya kalau di Gunadarma semua program studi dapat PI. Wajib ya, karena penulisan ilmiah yang nanti saudara akan publikasikan bisa nasional atau internasional. Nah, ada gagasan Anda, apa sih kok Indonesia tuh begini-begini saja, katanya gitu ya. Jadi nanti saudara bisa membuat satu kreativitas, dipublikasikan, dapat 2.500.000 kantongin. Nah, itu dapat Proposal itu ya Bu ya? Iya, betul. 2.500.000 plus 2 SKS plus 5 SKS. Iya. Coba apa enggak? Itu berarti nanti terkait itu apa PKM itu di apa ya, disetorkan lagi Iya, setelah membuat. Saudara lihat timelinenya sana. Terus di situ ada barcode. Saudara scan barcode, itu contoh kayak gini ada 11 barcode. 11 ini program kreativitas riset eksakta. Jadi saudara bisa membuat riset, bisa membuat apa saja lah di situ saudara bisa baca. Nah, ini ada 10 skema. Saudara komunikasi kan sebetulnya lebih sosial ya, lebih menurut aku komunikasi itu adalah kekinian. Saudara sebagai mahasiswa masuk komunikasi itu sudah suatu hal yang tepat. Karena eranya sudah era komunikasi yang tidak pernah berhenti, informasi yang dikaitkan nanti dengan digitalisasi, dengan AI ya, AI dan lain sebagainya. Ya, harus tumbuhkan kreativitas gitu ya. Sehingga ya saudara akan endingnya kan cari penghasilan yang gede. Terima kasih. Jadi nggak perlu menjadi dosen, nggak perlu menjadi ini, karena orang apa kreatif saja mereview dan lain sebagainya, jadi uangnya udah miliar kan, ngapain gitu. Tapi memang mindset orang kita itu sekarang kan masih kamu harus bekerja ke negeri ini. Dituntut ya Bu ya, lebih dituntut harus. Iya. Tuntutan orang tua. Sudah tidak zaman. Nah, ini ada orang yang nggak sekolah, konten kreatifnya bagus, uangnya. Intinya kan bagaimana kita mencari pendapatan untuk kehidupan. Dan dikembangkan ya. Ya udah nggak dikembangkan nggak laku. Yang penting mendapatkan itu ya. Jadi peran wakil ya, tantangannya banyak. Ya, kalau sudah tadi ada bagaimana mahasiswa itu dituntut untuk memiliki keterampilan, ya itu tadi harus kreatif. Nah, sebentar lagi saudara masuk Ormawa nggak? Saya masuk ya. Itu ya, sebentar lagi saya akan sosialisasi lagi. Ada program PPK. PPK itu adalah program penguatan organisasi mahasiswa. Program penguatan organisasi mahasiswa, saudara nanti akan turun ke desa. Kita ada 6 himpunan. Kemudian ada BEM, PLM, ada kesenian, olahraga, SDI, semuanya 15. 15 itu harus membuat proposal juga. Laporan ya Bu ya? Bukan, proposal untuk bagaimana saudara nanti turun ke desa, apa yang saudara lakukan di situ. Membuat program. Didanai 40 juta. Besar sekali. Ya, 40 juta plus
IB 4 juta, 10% dari kamu ini, sehingga 44 juta. Saudara mau ngapain? Bagaimana saudara mengembangkan komunikasi di desa itu? Berarti observasi ya Bu di sana ya? Ya, saudara lihat, Anda mau ngapain? Apa yang bisa saudara bantu? Bagaimana mengentaskan kemiskinan, bagaimana memberdayakan ibu-ibu arisan, dan apapun lah. Akan saudara tahu SDGs, ya ada yang 17 game yang dari UNESCO. Di situ bagaimana kita tuh harus berbuat sesuatu, gitu. Bagaimana memberdayakan, atau mungkin ini nggak ada listrik, bagaimana supaya listrik itu ada? Ini kan sampaikan ke pemerintah. Masa iya sih sampai hari ini listrik belum ada? Saudara buat proposal, sampaikan ke pemerintah. Jadilah dia dapat listrik. Keren tuh, keren. Berarti kayak KKN gitu ya? KKN, Pengabdian ya, gitu. pengabdian kepada desa, harus desa. Harus desa. Harus Untuk desa. nanti Bu misalnya kita ikut itu acara itu nanti untuk desa itu dipilih dari instansi. Enggak, Anda sendiri yang cari. Kita yang cari. Ya, iya dong. Kreativitas itu saudara mencari tapi tidak boleh lebih dari 200 kilo. Contohnya, janganlah ke Bandung Selatan. Iya. Bogor Bogor itu masih sih, banyak tuh yang belum dapat sangat. kayak gitu. Kalau yang di pelosok-pelosok itu Iya. macam ya? Itu Pak, saya kalau ke Kalimantan itu banyak daerah kabupaten yang listriknya itu seminggu sekali. Wah. Iya, seminggu sekali nyala, seminggu berikutnya mati, ganti Desa lain. Oh, Itu di namanya Katingan, Katingan. desa kabupaten itu. Itu saya pernah ke sana. Saya ada sebelah saya bupati, terus kemudian saya lagi sambutan, mati. Ya udah, nggak bisa dinyalain, nggak Bu, seminggu lagi baru nyala. Masih banyak yang seperti itu. Ini tugas siapa? Mahasiswa. Untuk menyelesaikan itu loh. Ya, ya. Jadi saya berharap mahasiswa itu kreatif apapun, jangan pernah berhenti belajar. Saudara pulang kuliah, apa yang saudara lakukan? Bisa berkomunikasi dengan teman, atau mengerjakan sesuatu, atau baca, atau apa. Besok lagi kuliah lagi, jangan berhenti. Olahraga penting juga, main juga penting. Ya main apalah, ya untuk menghibur penting, Ya. musik dan lain sebagainya. Tapi jangan pernah berhenti belajar. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Betul. Baik. Pertanyaannya, jawabannya cukup Memuaskan. memuaskan. Jadi kita lanjut pertanyaan selanjutnya itu. Di pertanyaan selanjutnya ada rencana dan inovasi, Bu. Rencana inovasi kampus kita kan terus berkembang, Bu. Iya. Nah, apa saja yang sedang akan dilakukan oleh pihak Ibu Wakil Rektor 3 untuk meningkatkan kualitas mahasiswa, khususnya dalam menghadapi tantangan di era digital? Ya. Mungkin Terima itu. kasih. Ya, sekarang memang eranya era digital. Betul. Kita nggak bisa lawan. Ya. Saya nggak mau. Oh, saya gaptek itu nggak bisa. Jadi semuanya masih harus ngikutin zaman, Iya. gitu kan. Nah, di IB itu ya terutama di komunikasi ya, saudara itu kan mempunyai mata kuliah yang lebih kreatif menurut aku dibanding dengan prodi-prodi yang lain, gitu ya. Contohnya Anda punya multimedia, ya, Anda punya mata kuliah multimedia ya. Di yang lain nggak ada. Yang lain nggak ada. Nah, terus kemudian juga mata kuliah yang memang ke depan PR, ya itu yang sangat penting. Iya, Jadi betul. mata kuliah yang memang kekinian. Menurut saya memang eranya sekarang ada era komunikasi. Iya. Nah, dari IB itu saya sudah berusaha ya, kita mempunyai strategi untuk program ke depan. Jadi rencana strategi, rencana strategi saya di tahun ini, apa yang saya lakukan sudah saya sampaikan ke rektor.
besok hari Senin dibahas dengan yayasan. Ya, semoga disetujui semua. Amin. Gitu, Cepat ya. juga Ibu. Iya, harus gitu kan, harus disetujui. Ada banyak yang, tapi biayanya cukup besar ya. Biayanya cukup besar ya. Saya berharap kalau nggak bisa dibiayai kampus semua ya kita minta bantuan yang lain gitu. Nah, saya berharap nanti mahasiswa itu juga out of kampus untuk mengunjungi contohnya TV Trans, TV Garuda, TV apa sih yang dilakukan di sana? Bagaimana saudara bisa, kan itu kan komunikasi banget gitu kan, informasi. Berkaitan sama Ya, program. harus minimal 1 semester harus sekali berkunjung, harus ekskursi supaya wawasan kita itu luas. Jangan mengunggong kayak katak dalam tempurung. Nah, Iya dong. Kalau kayak katak dalam tempurung ya taunya hanya dinding-dinding Iya. saja. Saudara harus bagaimana saudara bisa mengeksplor diri dengan saudara harus PR-nya tuh di sini harus bisa dijual. Iya. Pasti gini. Digunakan dengan baik. Contohnya LSPR itu komunikasinya nggak kelihatan, iya kan? Betul. Oh, mau masuk program studi komunikasi di mana? Di LSPR. Justru LSPR-nya yang di depan. Iya. Nah, saya pinginnya di IB itu juga kayak gitu. Jangan komunikasinya ini gedein, tapi di dalamnya yang dijual apa? Yang dijual tuh ya apa? Kalau Anda kemampuan menjadi PR ya nggak apa-apa. Di sana udah ada LSPR, di sini juga ada PR-nya yang juga bagus. Bagaimana PR-nya itu bisa dikembangkan? Kemampuan ada yang disebut ada futuristik. Itu untuk membuat video-video tadi, konten-konten video, saudara bisa membuat konten-konten video yang didanai. Iya. Ya. Itu yang tadi bicaranya adalah kreativitas. Betul. Intinya adalah kreativitas, semua harus di create. Ya, ada program-program, ikut kompetisi-kompetisi. Kita banyak kompetisi di LNDT 3 itu adalah di bidang kreativitas. Ya, sayangnya kan kita ada bukan hanya di komunikasi tapi robotik itu kan kreativitas. Iya. Ya, ada robotik. Kita dulu pernah kita menang 10 besar DKI, terus kemudian kita pergi ke Telkom University di Bandung. Ya, apa kita masih ada di 8 besar. Betul. Gitu. Ya, Nah, hebat. maksudnya yang kayak gitu. Jadi ikutlah kompetisi-kompetisi sehingga saudara akan mendapatkan wawasan, mencoba lah. Intinya minimal mencoba. Ya, terutama kalau menurut saya anak-anak komunikasi itu lebih banyak kreatif sebetulnya. Ya harus begitu. Dituntut kreatif. Dituntut, kalau nggak ada kreatif nggak ada makanya. Betul. Gitu. Kemudian juga secara soft skillnya ya. Soft skillnya saudara harus bangun. Kita bangun sehingga diri kita itu jadi kaya akan ilmu-ilmu yang harus kita soalnya nanti saudara pada saat sudah bekerja itu nggak ada yang menanyakan mana ijazah. Ijazah sarjana komunikasi nggak ada. Benar. Yang ditanya hanya kamu bisa apa? Skill. Kamu bisa apa? Ya, skill kamu. Jawab gitu kan. Oh, saya PR bisa. Oh, saya bikin konten kreatif bisa. Oh, saya bikin. Jadi yang ditanya kamu bisa apa? Nggak ada yang nanya sertifikat Iya, ijazah. betul, ijazah. So, sehingga saudara harus membranding diri. Ya, jadi branding itu bukan hanya produk saja. Iya. Diri juga harus di branding. Ya, brand saudara itu apa? Keahlian ya. Iya. Kalau saudara nggak punya brand, nggak ada yang nyari. Nah, minimal mertua lah yang menyari. Tapi juga ditanya, kamu bisa apa? Gitu. Jadi bangunlah sekarang brand itu. Anak-anak muda ini untuk menjadi aku bisa satu saja, nggak usah 10, satu. Hebat di video contohnya. Kembangkan terus. Iya, terus belajar setiap hari. Karena saudara ketahui bahwa di beberapa negara itu ada
apa ya, culture ya. Amerika, Jepang, Eropa itu seseorang yang umurnya sudah di atas 19 itu pamali minta uang Orang tua. Pamali itu apa sih? Malu ya? Iya. Malu bukannya nggak boleh, ini malu lah. Nggak enak lah. Nggak enak. Iya. Lah. Kenapa? Karena sudah bisa mandiri. Iya. Gitu. Nah, kalau di sana itu apa saja bisa, karena memang di sana gaji 1 jam tuh sampai $20 ya. $20 kalau sehari 4 jam itu kan sudah $80. $80 itu sudah berapa? Iya. Gitu. Nah, di sini juga mungkin ada, Anda mungkin kerja di Kopi Kenangan 4 jam contohnya, malam saja dapat duit. Iya. Part time. Part time. Itu bukannya karena ngapain orang tua saya udah kaya. Iya. Jangan begitu. Jadi belajar mandiri itu penting gitu. Nah, itu di Jepang, Korea, Amerika itu tuh negara-negara maju tuh dituntut untuk begitu. Makanya ada part time kerja. Kerjanya 4 jam. Sudah kalau kuliah malam, paginya kerja atau kuliah pagi, ini malam. Iya. Itu hanya untuk belajar bagaimana bisa mandiri gitu. Nah, itu penting ya untuk kedewasaan. Betul. Kalau enggak, kita manja terus. Stuck aja ya? Minta uang orang tua bisa, kok ngapain kerja, itu jangan Iya. begitu. Gitu. Kalau justru negara-negara maju bisa begitu. Tapi negara kita yang malah berkembang, tapi anak-anaknya manja. Kenapa? Ya karena itu tadi kurang kreatif. Kurang kreatif. Atau saya bisa melatih tenis, saya bisa melatih bulu tangkis, saya bisa melatih silat, atau saya ke bimbel, atau apalah kerjakan, itu bisa menghasilkan sesuatu yang enak loh. Kalau dapat uang untuk diri sendiri itu lebih enak dibanding dengan meminta. Benar-benar. Gitu. Mantap sekali. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Baik, Boleh? silakan. Jadi untuk pertanyaan selanjutnya mungkin akan saya sampaikan. Jadi pertanyaan itu mengenai peran mahasiswa, Ibu. Jadi seperti yang tadi udah Ibu jelasin, di kampus kita ini ada 15 ormawa. Iya. Benar. Unit kegiatan. Iya. Betul. Jadi yang kita lihat nih kayak masih sedikit, Bu, peminat buat mahasiswa-mahasiswa bergabung ke ormawa, UKM gitu. Kira-kira bagaimana sih menurut Ibu tentang ormawa, biar ngajak teman-teman nih yang nonton nanti mau masuk ke dalam ormawa dan UKM ini? Yes. Gue lebih kebuka lagi pikirannya Iya. untuk Ini Oh, bagus sekali kegiatan pertanyaan Anda. Ini juga saya rasakan. Kenapa mahasiswa enggan ikut ormawa? Karena mindset. Dia mengatakan ada beberapa takut kuliahnya tertinggal. Gitu. Waktunya banyak dipakai untuk organisasi sehingga saya nggak bisa belajar dengan baik. Menurut saya itu salah. Benar. Ya, salah. Jadi justru kita mahasiswa ikut ormawa itu belajar bagaimana membangun soft skill tadi. Kalau saudara di ormawa, saudara berkomunikasi dengan teman. Betul. Terus itu kan membangun communication yang efektif, apa yang ini menyamakan persepsi, Iya, betul. jangan egois sendiri. Kita empati dengan teman, ya, itu kan Anda yang rasakan seperti Iya, itu. iya. Terus kemudian juga dari sini kemarin sudah saya pada PPKMB, mahasiswa begitu PKKMB harus semuanya masuk ke mana yang dia Iya, sukai betul. Oke. dari 15 itu. Ya terutama kalau orang mahasiswa komunikasi pasti masuk Himakom, itu udah pasti, Iya. nggak bisa enggak. Tapi boleh masuk Himakom, tetapi dia juga suka seni, masuknya kesenian. Atau dia Himakom, tapi dia juga masuk SDI, ya kan nggak apa-apa, Iya, iya. boleh gitu. Boleh. Dia Himakom juga, tetapi dia olahraga, bisa. Masuk Himakom juga, tetapi dia ada English Club. Iya dong, kan boleh dong. Abang berarti ya? Iya iya, harus. Iya. Jadi harus membangun soft skill itu harus ada era belajarnya. Kapan dia akan menjadi pemimpin kalau tidak pernah memimpin? Pada saat saudara menjadi mahasiswa, masuk ormawa, kan belajar
menjadi panitia, Iya, benar. iya kan? Benar-benar. Tentunya akan membangun kerjasama, menyampaikan persepsi. Jadi rasa egoisnya akan hilang. Jangan merasa pintar sendiri, hebat sendiri, kaya sendiri, cakep, cantik sendiri, itu nggak boleh. Ya. Dengan organisasi itulah kita akan lebih low, lebih menyesuaikan atau justru kebanyakan orang-orang yang lebih pintar itu dia lebih tidak banyak cuak-cuak tapi intinya ada ya. Jadi saya berharap mahasiswa ke depan ini semester 1 harus sudah masuk ke, jadi buatlah rekrutmen ya, rekrutmen setiap tahun untuk masuk, dikasih nempel untuk sebagai anggota Himakom gitu, masuk Himakom. Gak apa-apa dia punya, kok kamu masuk Himakom tapi SDI juga, loh kenapa? Boleh gitu, boleh juga ya kan, SDI kan untuk investasi akhirat, jadi Himakom untuk cari uang kan gitu kan, hidup kan harus ada pendapatan. Betul. Gimana kalau nggak pendapatan, mau masuk berdoa terus ngambil uang dari langit? Balance lah kita. Harus begitu. Jadi saya berharap karena mindsetnya yang masih belum kebangun, jadi kepada saudara-saudara yang di himpunan-himpunan, open recruitment lah segera itu, buatlah kegiatan-kegiatan. Kalau Himakom kan ada Basrok, Basrok apa itu? Basic Organization ya, itu kan menjadi belajar bisa memimpin orang. Contohnya sekarang yang menjadi ketua himpunan, kan dia memimpin berapa banyak. Kalau dia nggak pernah dari awal langsung memimpin kan nggak bisa. Semuanya harus dari bawah. Jadi kita perlu merubah mindset. Makanya saya mesti harus datang kalau kegiatan-kegiatan itu supaya mereka terbangun. Penting membangun soft skill. Soft skill itu sangat penting. Si Raden Makarim mengatakan bahwa saya lebih senang mendapatkan mahasiswa yang IP-nya biasa-biasa saja, tetapi soft skill-nya yang hebat. Iya, karena soft skill jauh lebih penting daripada hard skill. Orang pintar nggak bisa bekerja sama, nggak diterima oleh pegawai. Jadi soft skill kita tuh begitu datang, kan kadang-kadang orang lirik-lirik dulu itu baik atau enggak? Nggak penting. Yang penting kita berbuat baik. Nah, gitu jadinya kita berharap mahasiswa semester 1 langsung masuk ke himpunan, langsung masuk sudah punya rumah-rumah yang untuk membangun soft skill. Betul. Iya, itu ada. Saya dulu awal dari Paula ya, ada Paula komunikasi ya, Paula. Iya, semester 3 kalau nggak salah itu. Itu dari awal tuh ini nanti bagus. Ya, maksud saya dia saya pernah ngajar marketing sama itu di komunikasi. Dia kan di R3 ya, R3 kalau nggak salah ya. Nggak kenal ya? Kurang kenal Bu. Oh, Kayaknya tapi kalau yang diajar marketing kita sempat diajar ibu soalnya waktu itu satu mata kuliah. apa? Iya. Marketing nggak masih? Di antara marketing apa komunikasi politik waktu itu ya? Nggak, aku masih nggak pernah. Apa ya? Marketing mungkin. Saya marketing, terus aku dulu kan dekan fisik. Sebelum Pak Agus saya. Iya. Ya, aku ngajar etika, ada kan mata kuliah etika. Terus MC, saya juga cuma ngajar dulu di komunikasi waktu saya dekan fisik. Nah, di situ sekarang dia aktif di organisasi anak itu. Iya. Tadi malam ikut saya ke pelantikan PMI di Sultan. Oh enak, berangkat naik bus, sana makan enak kan di Hotel. ya. Kemudian nyanyi paduan suara hanya Indonesia Raya sama Mas, dapat duit. Wih. Main apa tuh namanya, karaoke sepanjang jalan sampai sini. Aduh, lewat Bogor aja deh, di Padang Panjang ini.
Jadi, artinya anak-anak itu saya senang anak-anak itu berkegiatan, Iya. bersenang-senang. Buatlah di kampus itu menyenangkan, supaya mahasiswa itu betah. Ya dong. Kalau menyenangkan kan jadi betah. Betul. Kalau bete banget pasti dia pulang. Nggak bisa lah, nggak malas kuliah aja. Iya. Jadi buatlah mahasiswa, saya lihat saya senang sekali kalau sore ini ada kuliah. Enggak Bu, saya sedang ngurus panitia ini. Wah, itu calon-calon pemimpin masa Iya. depan itu seperti itu. Sehingga kita harapkan seperti itu. Adalah kegiatan di luar kelas itu apa saja dibuat. Ya. Jadi nanti kan dari Himakom ada, kemudian dari BEM ada, dari kami juga ada. Jadi mahasiswa itu sustainable sampai ke punya kegiatan yang banyak. Ya, kami berharap mahasiswa itu berkembang soft skill-nya di luar hard skill. Itu yang kita harapkan. Kalau hard skill kan sudah terpaku 144, kamu harus lulus. Iya. Nggak lulus ya nggak bisa keluar, nggak Betul. bisa itu gitu kan. Cuman kalau soft skill lebih banyak manfaatnya juga ya Bu. Ya? Soft skill itu justru tadi ya katakan tadi, Dicari. saya lebih memilih mahasiswa yang IP-nya biasa-biasa Iya. saja, tapi soft skill-nya hebat. Dia bisa memimpin, dia bisa mengambil decision, bisa mengambil keputusan yang kritis terhadap sesuatu, critical thinking. Gitu. Jadi critical thinking itu kalau ada ini kok kotor sih sampah, bagaimana membuat sini bersih, itu kritis terhadap. Kalau nanti ada sesuatu di kampus nggak benar, kritis. Nah, gitu. Jadi kami berharap terus maju, Ibu Kalimat 7, terutama di Himakom ini. Program studi komunikasi memang program ini kekinian ya, artinya program studi komunikasi ini adalah program studi yang sekarang diharapkan orang untuk bekerja yang seperti itu. Karena ya sekarang sudah nggak bisa matematik terus enggak sudah nggak zaman. Ya, jadi sekarang sudah yang harus mengikuti era komunikasi. Sudah semuanya sudah ke digital, sudah contohnya AI ya, semuanya AI semua itu, di Malaysia itu kan di Malaysia itu udah hampir uang cash itu hampir jarang di dompet. Ya, mungkin saudara juga saya lihat lah, Anda kan sudah nggak punya uang cash gitu. Semuanya sudah digantikan dengan AI yang bisa. Tapi soft skill nggak bisa digantikan AI. Betul. Iya dong. Nah, itulah. Dibangun soft skill, yang lain baru kita pakai digital. Jadi kita harus selalu ke depan. Banyaklah gadget Anda itu bukan hanya untuk WA, telepon, kemudian juga melihat YouTube, tetapi buatlah melihat jendela-jendela luar. Peluang. Ya, jendela luar buka. Bagaimana sih komunikasi di Jepang, bagaimana komunikasi di Amerika, bagaimana komunikasi di saudara kan bisa. Ada di situ. Contohnya Harvard University, gimana sih komunikasinya, kurikulumnya kayak apa, belajarnya apa saja, gitu. Itu jauh lebih bagus gitu. Jadi jangan tuh WA doang, lihat YouTube, bla 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 bla, game. Tapi itu justru smartphone ya, smartphone tetapi underutilized ya, underutilized itu kemampuannya dia tidak dipakai semua. Iya kan? Berasa nggak sih Anda? Iya kan? Iya Bu. Padahal saudara bisa melihat sampai kemana saja. Gitu. Jadi apalagi saudara orang komunikasi dengan orang-orang yang ke depan biasanya, karena ya eranya dia. Nanti mungkin ganti lagi bisa saja. Ke depan AI itu eranya informasi, sistem informasi, gitu. Jadi sekarang udah hampir, nanti kita buka program studi AI. Oh baru ya? Nah, kan kita mau jadi university. University Kosgoro University. Salah satunya adalah program studi AI. Ya, kemarin saya juga sempat mengikuti digital skill marketing yang BNSP itu. Oh, BNSP. Ya, itu ada pembahasan terkait
AI itu yang akan dibangun apa? Prodi baru ya? Iya, di Iya. pada malam kita rapat dengan yayasan bahwa kita ada program studi AI. Ya, memang udah zamannya. Iya, betul. Itu, jadi kita mesti harus, kita nggak bisa ini melulu nggak bisa sampai digede. Kan ada yang mengatakan ini aja digedein dulu, nggak bisa. Siapa tahu nanti manajemen sudah hopeless, sudah nggak ini lagi, ini yang baru-baru. Iya. Kan memang mindset orang beda-beda. Betul. Udah ini aja digedein dulu, nggak usah buka-buka yang baru. Nah, belum tentu. Betul. Ini udah stuck, manajemen itu udah stuck gitu kan. Ya udah yang baru-baru sekarang. Kembangin lagi. Iya, karena kan kalau nggak produk itu kan kalau dibutuhkan. Iya. Kalau nggak dibutuhkan ada yang beli nggak? Iya, tertinggal kan lu. Ya, ada yang beli nggak? Nggak Nggak ada. ada. Ya. Udah kepake tadi. Mungkin kita lanjut ke pertanyaan terakhir dah. Boleh. Oh, ada masih ada. Satu lagi Bu, ayo pertanyaan terakhir. Terlalu asik bro. Jadi di kan kita udah nanya terkait masalah kampus, organisasi dan segala macam. Nah, di pertanyaan terakhir ini pesan dan harapan Ibu kepada mahasiswa agar dapat sukses dalam studi mereka, mengembangkan potensi diri dan menjadi lulusan yang berkualitas dan bermanfaat bagi masyarakat. Jadi pesan dan harapannya untuk lulusan mahasiswa kita itu yang berguna Baik. untuk di luar. Bagus sekali itu pertanyaannya, dan harapan mahasiswa pastinya gitu. Iya. Para mahasiswa dan orang tua berharap putranya kuliah di IPI menjadi orang yang sukses. Itu pasti, Pasti. ya. Nah, bagaimana IPI bisa mengantarkan saudara-saudara mahasiswa ini menjadi orang-orang yang sukses? Dengan berbagai program apa yang dilakukan, itu kan mau dibawa kemana, Iya. mahasiswa itu mau Betul, kemana betul. dan lain sebagainya. Nah, selain kita memberikan kesarjanaan 144 SKS tadi, itu sudah firm, sudah ada dikti, nggak bisa diganggu gugat, gitu kan. Nah, di sisi lain kita harus membangun itu tadi, kita harus membangun hal-hal yang bisa mengantarkan mahasiswa itu ke jenjang ke depan apa yang mau dilakukan. Iya. Kan itu tadi, yang pertama adalah setiap mahasiswa harus membranding diri. Kalau saudara nggak punya brand, dan dicari orang. Iya betul. Tadi ada kata gitu. Soalnya orang kan, saudara kalau beli makanan kan juga mesti cari. Iya. Kalau fried chicken atau pokoknya ada yang saudara cari. Menjadi daya tarik. Mendaya daya tarik itu apa? Ya, yang tadi saudara bisa satu aja yang saudara punya kelebihan. Iya, kemampuan. Itu harus dibangun. Nah, yang sustain, jadi yang berkelanjutan sampai kapan? Ya, kalau enggak nanti saudara kan nggak punya profesional. Biasanya kalau ditanya profesional Anda apa? Apa dong? Harus punya ya. Kalau nggak ada seperti Iya, kita diem. punya. Iya. Nanti kalau saya, wah saya bisa konten kreatif, kalau saya bisa PR, ya, saya bisa advertising, saya bisa ini dan sebagainya. Nah itu saudara harus minimal satu. Sekarang harus dibangun, belum terlambat, masih semester 5. Benar, Bu. Ya kan, masih 3 tahun, Iya. 3 semester lagi. Masih bisa. Membranding diri itu penting. Gitu. Dari mana kasih branding? Latihan, ikut organisasi mahasiswa, ikut makom, seperti itu, sehingga saudara memperkaya diri. Bukan memperkaya duit dulu, nanti kan pasti duit belakangan pasti datang. Memperkaya, pengayaan istilahnya, pengayaan soft skill saudara harus dibangun. Nah itu yang harapannya bagaimana mengembangkan mahasiswa tadi. Kemudian juga ke depan saudara sudah termasuk juga, kita punya regulasi, saudara harus punya BNSP 1. Apa itu tahu BNSP? Badan BNSP apa ya? Sertifikasi, ya sertifikasi profesi dari pemerintah. Oh iya. Nanti kayaknya sih dari R-nya harusnya sudah diberikan, karena sudah ada surat keputusan dari rektor. Jadi kalau saudara nanti
mau skripsi, itu yang pertama PKKMB itu sudah punya, ya. Terus BNSP harus punya satu, apakah digital marketing, apakah PR, atau apakah apa, yang penting satu sertifikat untuk. Kenapa BNSP itu mahal? Betul, Bener kan? Iya. Tapi nanti digital marketing kalau kita menyelenggarakan rame-rame murah. Tuh, kalau coba saudara cari sendiri, saya punya BNSP entrepreneur. Itu saya mau kan sudah habis tuh kemarin 3 tahun habis. Saya mau mengaktifkan saja aja 3,5. Berarti itu masih aktifnya Bu? Masih aktif cuma 3 tahun. Dari BNSP itu? Iya. Jadi kalau ngikutin itu 6,5 juta. Kalau mau mulai dari awal gitu. Ini dari awal 6 juta. Jadi kalau mengaktifkan ini sudah habis nih. Ini saya 3 tahun, itu 3,5. Kalau nanti kita cari yang rame-rame aja. Rame-rame ini jadi murah. Saya BNSP ini tadi PKM mandatory juga. Mandatory ya. Jadi saudara minimal sekali ikut PKM. Ada sertifikat. Ada sertifikat PKM. Kenapa? Saudara harus belajar kreatif. Penting itu kreatif. Jangan menghindari. Masa nggak mau? Nggak bisa. Ya paling berguna kan yang Bu? Ya sangat lah. Iya. Jadi nanti CV Anda itu nanti akan penuh pada saat saudara mencari pekerjaan atau menjadi entrepreneur. Itu sudah ada program kreativitas mahasiswa, judulnya apa? Ya, jadinya itu sangat penting. Kemudian bagaimana mengembangkan mahasiswa tadi? Kita berharap dari semester 1 harus masuk semua unit kemahasiswaan. Masuk Makom, masuk unit-unit apa lain, bisa jadi nanti seseorang yang menjadi ketua BEM dan ketua BLM itu nggak mungkin kalau dia baru. Betul. Ya iyalah, dia kan pasti Bu. prosesnya dari ini, sehingga kan matang gitu, bisa berkomunikasi, bisa. Kadang-kadang kan pernah kan itu di apa yang tahu di sini, di apa, dilawan apa gimana sih? Nggak disetujui sama seseorang. Oh iya, pernah dengar sebelum kabarnya gitu. Ya dulu kan dikasih kesan, mana buktinya? Saya ditampilkan gitu. Taunya cuman ini aja. Jadi ada 3 orang yang masalah yang dengan saya bahwa dia nggak setuju dengan pencalonan ini. Sedangkan yang pencalonkan hanya 1. Kenapa kalau Anda nggak setuju kamu nggak mencalonkan? Dia sendiri mau mencalonkan, terus yang saya pilih siapa dong? Nggak ada nanti. Iya. Jadi nggak boleh begitu. Gitu, meskipun dilawan nggak apa-apa. Jadi ada bukti dan lain sebagainya. Jadi ya nggak mungkin bisa menjadi ketua SDI, menjadi ini kalau tidak pernah mulai dari awal. Jadi kepemimpinan itu nggak bisa instan, harus belajar dari mana. Nah, dengan pembelajaran itu mahasiswa semuanya akan bisa menjadi pemimpin, bisa berdiskusi dengan orang yang bisa menyamakan persepsi, kemudian dan itu tadi berkembang ini soft skillnya betul terutama, sehingga nanti kalau dia keluar sarjana tentunya dia sudah tahu Betul. nah ya sudah ketahui ada yang namanya dari SI namanya Adit yang kemarin baru lulus itu dia ikut Bangkit itu program dari Microsoft Google ya 6 bulan salah satu dulu sudah saya kasih tahu bahwa Anda bisa ikut Google selama 6 bulan itu by online itu dari Google dari Google langsung dari New York. Iya, keren itu, iya. Tapi bisa ini ada ujiannya, katanya. Dan Dwi, namanya Dwi. Dwi juga anak TI, itu juga. Nah, bajunya sekarang itu ya karena jadi penghasilan ya Bu ya? iya, karena kan dia dari Microsoft yang benar-benar dia dari sana.
Justru jadi yang dicari-cari nanti. Yang dicari. Betul, dia tidak mencari pekerjaan, tapi dia dicari. Dia web design. Oh, Web design itu. Jadi dia akan membuat desain-desain web di beberapa. Jadi kita berharap itu mahasiswa jangan hanya terpaku hard skill 144 SKS, tapi bangunlah soft skill, membranding diri, ya. Buatlah brand diri Anda sehingga orang mencari Anda. Iya dong, kalau mencari Anda kan naik. Nah, kalau kita mencari kerjaan, ya pasti bercinta. Terus kemudian saudara nggak akan ditanya ijazah. Yang ditanya kamu bisa apa? Nah, balik lagi skill aja ya. iya pasti lah. Mungkin ada lagi. Terima kasih. Cukup puas kita sama Iya jawaban betul banget, dari pertanyaan yang tadi yang udah Ibu ini jawab itu sangat bermanfaat bagi kita juga kan, memuaskan. Ya, mungkin kita tutup aja langsung ya karena udah sore juga nih. Betul. Mungkin Bu ini ada kesibukan lain. Iya. Bisa ditutup Mas Randy? Baik teman-teman, kita udah di penghujung acara. Sebelumnya saya Muhammad Faridri dan rekan saya Muhammad Ali. ingin mengucapkan terima kasih kepada Bu ini udah meluangkan waktunya untuk mengisi acara pada kali ini. Sebelum kita tutup, ya Kurang lebihnya mohon maaf. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.